Ya, sebelum masuk ke web programming, ada beberapa yang perlu kalian ketahui bahwa di sini ada 3 tools yang harus dimiliki supaya kita bisa ngoding menggunakan PHP. Yang pertama adalah web server, itu bisa pakai Exam atau WAM atau ada juga yang namanya LAM. Tapi umumnya kita memakai yang namanya Exam. Untuk link downloadnya nanti bisa dilihat di deskripsi video ini. Untuk Exam sendiri, tutorial ini kita akan pakai yang versi 3.2.1. 3.2.1 itu yaitu PHP versi 5. Sedangkan untuk versi 5 ini masih menggunakan kode PHP-nya MySQL. Sedangkan 5.5 ke atas yaitu 5.6 sampai 7 itu menggunakan MySQLi. MySQLi sendiri itu bentuk improvisasi dari MySQL. Nah, di sini contoh saya nginstal ada 2 exam. Ada versi 3.2.1, ada versi 3.2.2. 3.2.1 ini ialah untuk PHP versi 5.5 ini, yaitu nanti yang codingnya pakai MySQL. Sedangkan kalau 3.2.2 ini, dia codingnya sudah tidak bisa menggunakan MySQL karena ini bentuk upgrade dari MySQL jadi menggunakan MySQLi. Kenapa saya install 2? Yang satu ini untuk pemrograman PHP natif. PHP natif itu murni tanpa framework. Frameworknya hanya ada pada eh, tampilan, yaitu pakai Bootstrap. Itu kan di luar pemrograman PHP. Sedangkan versi 3.2.2 ini saya gunakan untuk ngoding PHP dengan CI, yaitu pakai framework Codec Dicter. Nah, untuk tutorial ini dari bagian ini sampai bagian full Chroot sampai Bootstrap sampai menjadi web yang bisa di hosting, itu kita pakai yang natif. Karena ini dasar sebelum kita bisa belajar ke framework seperti CI, Laravel dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ada text editor, ini bebas. Mau pakai Notepad++, mau pakai Sublime atau VS Code, semuanya juga free. Yang paling powerful itu menurut pengalaman saya adalah VS Code karena pluginnya banyak, cuma akan berimbas juga ke ringannya aplikasi saat dijalankan. Saya sendiri lebih memilih pakai Notepad++. Nah, jadi bebas asal tidak pakai Excel saja ngodingnya. Berikutnya browser itu bisa pakai Chrome, Mozilla, tapi saya sarankan pakai Chrome karena pengalaman pribadi pakai Mozilla itu terutama kalau kita pakai beberapa bantuan JavaScript itu ada yang tidak berfungsi. Sedangkan Chrome ini masih belum ditemukan kendalanya, apalagi kalau kita sering update Chrome kita. Nah, di sini yang wajib kita start. Nah, ini kan kita pakai yang 3.2.1 ya, otomatis yang 3.2.2 akan saya close. Ini tidak bisa di start bersamaan karena nanti akan terjadi tabrakan. Di sini pun saya installnya di tempat yang berbeda, yang 3.2.1 di drive C, yang 3.2.2 di drive D. Nah, di sini portnya juga saya bedakan supaya tidak depreciate atau terjadi bentrok. Sehingga kalau saya aksesnya pakai localhost titik 2 8080. Sedangkan kalau yang CI saya aksesnya tanpa 8080 karena portnya pakai port default. Nah, ini saya close saja. Ini hanya untuk mengecek versinya. Jadi ini saya close.
Nah, yang cukup di start hanya dua, yaitu Apache dan MySQL. Jadi, exam ini adalah control panel atau kita sering nyebutnya itu web server. Tanpa ada exam ini, web di lokal kita ini tidak bisa diakses. Jadi web itu sebelum di hosting agar bisa diakses oleh semua orang, kita harus create-nya via lokal dulu. Nah, yaitu pakai localhost. Kita start Apache. Apache ini untuk apa? Apache ini agar web itu bisa diakses lewat browser. Contoh kita akses di sini localhost. Ini contoh salah satu project. Nah, jadi kalau Apache udah di start, otomatis kita bisa akses website kita. Tapi kalau MySQL tidak di start, maka kita tidak akan bisa login. Karena MySQL ini kan artinya kita harus bekerja sama dengan, kita harus bekerja dengan database. Kalau ini tidak kita start, tentu loginnya akan gagal. Karena login ini kan username dan password itu tersimpan di dalam database. Sehingga ini wajib di start juga kalau kita bekerja dengan database. Kalau kita hanya menggunakan web HTML yang notabene tanpa menggunakan database atau web statis, itu bisa hanya pakai Apache tanpa MySQL. Untuk FileZilla ini sendiri yaitu ini untuk transfer file ya, untuk ke hosting nanti. Sedangkan kalau Tomcat ini adalah server untuk pengembangan web dengan Java. Ini tidak perlu, untuk pembelajaran ini kita cukup dengan Apache dan MySQL. Oke, langkah berikutnya membuat project. Itu kita menuju ke folder C. Nah, saat kita sudah install exam nanti, otomatis di C itu akan muncul folder exam. Disinilah kita bekerja dalam membuat website. Buka exam, ke htdoc. Htdoc ini tempat semua project kita nanti dibuat, disimpannya di sini. Jadi setelah kita create project di sini, kita akan bisa akses di web kita. Nah, ingat, aksesnya lewat localhost. Beberapa kesalahan ditemui mengaksesnya lewat file itu langsung. Contoh, kita buka litbang. Ini project yang dibuka tadi. Jadi membukanya, klik 2 kali di sini. Sorry agak lama. Klik kanan aja. Nah, ini kesalahan ya. Jadi kalau kita akses lewat file, project web kita itu memang bisa tampil, tapi tidak akan bisa terkoneksi dengan database karena dia bukanya tidak lewat local host. Jadi ini cara membuka yang salah. Ini kita close saja. Nah, di exam itu ada juga yang namanya MySQL, folder MySQL. Di dalam folder ini tersimpan semua, di dalam data sini ya, tersimpan semua database dan tabel yang kita buat di phpMyAdmin. Jadi kalau kita mau buat database itu di sini tempatnya. Localhost phpMyAdmin. Nah, di sini ada adik, AHP, aplikasi AHP. Kalau dia ada tertulis di sini, otomatis foldernya juga ada di sini. Nah, ini adik, AHP, aplikasi AHP. Jadi kalau di sini kita del, otomatis di sini juga terhapus. Dan sebaliknya, kita del di sini juga terhapus. Nah, ini penting bagi teman-teman yang suka install ulang laptop, apalagi yang eh, apa namanya punya job misalkan ulang laptop orang, cek, amankan dulu
ya, semua folder yang ada di MySQL data ini kalian amankan, begitu pula yang ada di htdoc ini. Itu kalian amankan agar nanti setelah diinstal ulang, diinstal exam yang baru, itu bisa diletakkan di folder tersebut agar aman project dan database-nya. Kalau tidak, tentu saat diinstal ulang ini akan hilang semua ya, karena letaknya dia ada di C. Yang mana kita ketahui kalau install ulang itu, semua data akan hilang kecuali yang ada di drive D, E, F, dan seterusnya. Yang C kan tempat penyimpanan software kita. Nah, untuk membuat project baru, kita ke htdoc, buat aja folder baru, new folder, kita kasih nama belajar PHP gitu ya. Oh, sudah ada. Tutorial PHP. Akses. Nah, di sini nanti tempat kita meletakkan semua file-file kita. Sehingga nanti aksesnya project kita di localhost tutorial. Sorry, ini sudah ada tutorial PHP. Nah, di sini masih kosong karena kita masih belum menaruh file apapun di sini. Nah, untuk web programming sendiri menggunakan PHP, tentu nanti ada dua file yang akan kita libatkan. Yang pertama HTML, yang kedua PHP. File yang berekstensi HTML dan berekstensi PHP. Jadi sering muncul pertanyaan apa perbedaan PHP dan HTML. Kalau HTML itu dia hanya bisa menampilkan apa namanya ya, tampilan saja, tidak bisa berkomunikasi dengan database. Jadi contoh di sini ada web namanya Litbang, kita buka Litbang tadi. Yang diakses di sini, ini halaman login itu adalah indeks HTML ini, teman-teman. Nah, ini hanya halaman HTML. Sedangkan proses loginnya itu perlu bantuan file yang namanya cek login dan koneksi. Cek login ini tidak bisa kita pakai ekstensi HTML. Karena di dalam HTML tidak bisa menampung coding PHP. Sehingga perlu file yang namanya PHP. Jadi eksekusi login itu ada di cek login ini, bukan di index.html. Sedangkan file PHP itu file untuk server side, untuk scripting. Jadi untuk coding itu kita pakai PHP. Kalau kalian menemui biasanya di project-project itu tidak ada file HTML melainkan file PHP semua, itu juga tidak mengapa karena semua kode HTML itu bisa diterapkan di PHP. Sehingga tidak jarang orang-orang itu tidak menggunakan HTML tapi menggunakan PHP saja semua filenya. Oke. Nah, di dalam membuat sebuah project web wajib ada satu file yang namanya index. Karena file index itu yang akan pertama kali diakses oleh browser. Jadi contoh, kita create notepad. Kita buat project baru di sini. Sini kita tulis kita tulis di sini sebuah paragraf. Selamat datang
di web perdanaku. Nah, kita simpan filenya. Kita simpan sebagai file HTML misal. Terserah mau HTML atau PHP terserah. Karena ini hanya file tampilan saja, kita simpan dengan HTML. Nah, sekarang kita akses website kita. Yang awalnya kosong kita refresh. Nah, sudah muncul teks "Selamat datang di web perdanaku", yang mana ini adalah teks yang kita tulis di indeks tadi. Bagaimana kalau tidak ada teks, tidak ada file indeks? Tentu tidak akan bisa diakses website itu kecuali langsung kita arahkan linknya. Contoh, ini kita rename. Nah, karena tidak jarang tuh ada kesalahan penulisan indeks S gitu. Nah, sekarang kita refresh. Nah, tidak akan tampil ya, tidak akan otomatis tampil. Yang tampil hanyalah listing file yang ada di folder tutorial PHP. Cara aksesnya berarti kita harus langsung menuliskannya. Tentu ini tidak efektif, terutama bagi orang-orang yang ingin mengakses web kita. Tentu dia tidak tahu linknya apa. Ini kalau kita enter, nah baru dia tampil. Jadi poinnya adalah dalam membuat project web itu wajib di dalam folder itu ada namanya file index, karena ini yang pertama kali diakses oleh browser kita. Berbeda kalau hosting nanti. Kalau hosting nanti, apalagi kalau kita menggunakan WordPress, itu WordPress sendiri yang membuatkan indeksnya. Indeks itu pun kita bisa ubah filenya asal kita mengubah linknya di htaccess, tapi itu nanti ya terlalu jauh. Yang pertama, di awal-awal belajar ini penting membuat file index.html. Nah, di dalam file HTML ini kalau misalnya kalian pakai Notepad, itu view saja ya, aktifkan folder as workspace, maka akan tampil folder di sini. Sehingga kalau kita bekerjanya lebih mudah, tinggal di drag saja, dipindah ke sini. Nah, kita bisa akses langsung filenya. Tanpa folder workspace akan sulit karena kita akan sering Ctrl O ya. Jadi kita aktifkan saja tadi view folder as workspace. Nah, di sini. Di sinilah tempat coding kita akan ditulis. Nah, baik, ini dulu untuk pengenalan create project pertama serta pengenalan PHP, HTML, dan exam tadi. Di part 2 kita akan mulai mengcoding CRUD ya. CRUD. Nah, CRUD ini adalah inti dari pemrograman. Apa itu CRUD? Ini sudah familiar di dunia pemrograman. Boleh CRUD, boleh CRUD, terserah menyebutnya seperti apa. CRUD ini adalah create, R ini read, U ini update, D ini delete. Yang mana keempatnya ini kaitannya dengan database. Jadi secara tidak langsung kita juga dituntut dalam pemrograman ini belajar tentang database. Tapi itu mengalir saja karena biasanya akan lebih mudah itu dipelajari saat kita langsung praktek. Baik, langsung saja nanti saksikan tutorial yang kedua. Nanti akan saya sajikan tutorial berikutnya itu sampai kita pakai template, terus sampai langkah untuk hosting, sehingga web kita bisa diakses oleh semua orang. Baik, terima kasih. Selamat belajar. Semangat.